itu termasuk orang yang awal-awal merasa kebijakan Mas Anies di Jakarta ini bikin repot. Karena di pasar Minggu itu tadinya pada zaman Ahok tertib, tidak ada pedagang-pedagang. Cuma begitu Mas Anies udah boleh tuh, tapi ada jamnya. Jam 5 harus bersih. Sedangkan saya saat itu kalau berangkat kerja tuh jam 2 malam, masih syuting dini hari sama Mama Dede gitu. Saya kan dekat sama kelurahan sini juga sering ngobrol gitu. Saya tanya-tanya nih kenapa kok jadi berubah gitu. Mas Abdel ini cuma mau milih Mas Abdel yang jalannya tenang apa ribuan orang nggak bisa dagang. Jadi memang harus ada prioritas ya Mas. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, itu prioritasnya. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Ya. Oke. Jadi kita ini harus berbagi. Kota ini adalah kota milik semua. Ya. Oke. Dan ruang itu adalah ruang yang harus digunakan oleh semua. Ya. Manfaatnya dirasakan oleh semua. Ya. Kita harus mempertimbangkan faktor kesetaraan kesempatan. Tadi misalnya bicara tentang jalan untuk dilarang untuk motor. Ya. Saya ketika masuk di pemerintahan di DKI langsung saya minta berapa kendaraan pengantar ojek yang lewat Jalan Sudirman Tamrin tiap hari, delivery tiap hari. Tahu berapa Mas? 500.000. 500.000 motor Pengantaran, bukan motor, pengantaran. 500.000 Per delivery per hari. Oke, deliverynya apa? Makanan kecil, snack, makan siang. Itu dari mana? Itu dari industri rumahan seluruh Jakarta. Jadi ketika sebuah jalan itu ditutup, nggak bisa pakai motor, artinya hajat hidup rumah tangga yang punya usaha kuliner, usaha catering kecil-kecilan itu nggak punya akses pada apa? Pada pusat perekonomian di Indonesia. Ya. Di mana adilnya? Ya. Jadi kita pengen bikin nyaman siapa? Yang naik mobil nyaman. Dan yang mau pada dagang, pada hidup. Terus sebentar, ini Republik itu siapa? Ya. Coba sekali-sekali datang ke tempat markasnya orang yang namanya dipasang di situ. Namanya Jenderal Sudirman. Itu datang ke markasnya di Pacitan sana. Terus lihat betapa sederhananya dan beratnya hidup dia ketika mempertahankan Republik ini. Itu cuma pakai dipan sampai dengan tikar, dan dia tidur di situ dalam kena TBC untuk bertempur demi Republik ini bertahan. Untuk apa? Untuk Republik ini bisa untuk semua. Sekarang namanya orang yang berjuang seperti itu kita pasang di jalan paling lebar di Republik ini, dan jalan paling lebar itu mau dipakai hanya untuk mereka-mereka yang makmur? No way. Harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua, seperti nama orang yang namanya dipancangkan di tanah itu. Dan itu komitmen saya. Saya bilang, enggak, buka jalan itu, biarkan 500.000 pengantaran orang-orang kecil itu bisa mengantarkan ke tempat paling maju. Yang kedua, Jalan Sudirman itu dipakai hanya untuk mobil. Pernah jalan-jalan di Sudirman? Nggak pernah. Semua itu dipakai hanya untuk mobil masuk. Sepanjang lebar itu. Sekarang jadi trotoar. Ya. Artinya apa? Bisa orang jalan kaki. Sekarang silakan jalan kaki situ. Itu adalah satu contoh namanya complete street. Ini prinsip keadilan. Yang jalan kaki dapat jalannya, yang jalan untuk sepeda ada jalannya, yang jalan untuk mobil ada jalan, yang bermotor ada, yang umum ada. Apa yang terjadi? Itu namanya demokratisasi jalan termahal di Republik ini. Cari tanah yang lebih mahal dari Jalan Sudirman. Nggak ada. Itulah tempat yang paling mahal di Republik ini. Terus tempat itu dinikmati oleh siapa? Ya hanya mereka yang bisa bekerja di situ. Sekarang anak-anak dari kampung dan orang tuanya jalan-jalan ke situ. Ada JPO, ada pinisi, terus mereka jalan-jalan. Apa sih yang terjadi? Bang, saya ini tuh mau dari kampung juga di Jogja gitu. Datang ke sini, bayangin sekarang, Mas Abel, kalau misalnya orang tua dengan anak sambil jalan di Sudirman jalan kaki, terus bapak ibunya bilang, nah kau belajar yang rajin ya, dan nanti suatu saat kau bisa kerja di gedung yang tinggi itu. Dan kaki di situ. Dulunya jalanan itu hanya bisa dilewati mobil, nggak bisa untuk jalan kaki. Jadi siapa yang ke sana? Yang memang bekerja di situ. Yang tidak bekerja di Jalan Jenderal Sudirman tidak ada urusan lalu lalang di jalan termahal di Republik ini. Begitu sekarang didemokratisasikan,
siapa saja bisa menikmati jalan paling mahal di Republik ini.